Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar yang saya buat, yaitu tentang sistem pakar penyakit jantung dengan menggunakan metode case-based reasoning. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan dulu apa itu metode case-based reasoning. Jadi metode case-based reasoning ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk membuat sebuah sistem dengan cara pengambilan keputusan dari kasus baru berdasarkan solusi dari kasus-kasus lampau yang pernah terjadi. Nah, konsep case-based reasoning ini ditemukan bermula dari ide untuk menggunakan pengalaman-pengalaman dari kasus lampau yang pernah terjadi. Lalu pengalaman itu digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang baru, dan kebanyakan para decision maker menggunakan pengalaman mereka dalam menyelesaikan masalah lampau, lalu digunakan kembali untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah, sebelum membuat aplikasinya, pengkodingan, dan database-nya, saya membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, flowchart-nya ini ada dua, yaitu dari sisi pengguna dan sisi admin. Nah, dari sisi pengguna ini, pertama-tama yaitu mulai, kemudian pengguna memasukkan datanya, kemudian data yang dimasukkan ini disimpan ke database yang telah saya buat, dan juga kemudian akan ditampilkan gejala yang dialami. Terus user memilih gejala, terus kemudian sistem memproses diagnosa, dan kemudian akan menampilkan hasil diagnosanya tersebut. Jadi user mengalami jenis penyakit jantung apa, terus selesai. Nah, terus dari sisi adminnya ini juga mulai, kemudian admin login, terus loginnya ini disimpan di database, kemudian akan muncul gejala-gejala penyakit. Jadi di sini admin itu bisa mengedit atau menginput gejala baru atau menghapus gejala baru, kemudian selesai. Nah, untuk membuat sistem ini tidak terlepas dari database. Jadi saya akan tunjukkan database apa saja yang saya buat, tabel-tabelnya apa saja. Nah, saya membuat database-nya di PHP MyAdmin karena mudah. Nah, sini database yang saya buat itu namanya jantung_cbr. Kemudian ada tabel analisa hasil. Nah, ini tentang hasil diagnosanya. Nah, ini strukturnya ada ID, nama, kelamin, umur, alamat, kati penyakit, dan tanggal. Jadi ini sudah saya coba sistemnya. Saya coba 2 kali, yaitu dengan nama saya sendiri, yaitu Cantika Rizky Sari. Terus saya mencoba dengan nama Lovely Valencia. Ini adalah kode-kode penyakitnya, nih tanggalnya saya mencoba sistemnya. Kemudian gejala, ini berisi tentang gejala-gejalanya, kodenya ada 15 gejala. Kemudian ini login admin, username dan password, kemudian penyakit solusi, ini penyakitnya, terus definisinya, terus solusinya apa aja. Saya simpan di sini di database. Kemudian relasi, ini untuk menentukan bobotnya, untuk proses diagnosanya. Kemudian TMP analisa,
template penalisannya dan nomor IP, kode penyakit. Kemudian ada kode gejala. Kemudian template gejala ini ada nomor IP, kode gejala, terus bobotnya. Kemudian ada template pasien. Ini ada data-data penggunanya, data pengguna sistemnya. Ini masuk ke database ini. Ada ID-nya, ada nama, kelamin, umur, alamat, email, nomor IP, kemudian tanggal dia menggunakan sistem ini akan tercatat di sini, tanggal serta jamnya. Kemudian template penyakit. Ini ada kode penyakitnya, terus ini nilainya untuk mendiagnosa. Nanti ada hasil nilainya, tapi tergantung dari jenis gejala yang diinginkan. Nah, kemudian saya akan menunjukkan coding yang saya buat. Ini saya simpan di local disk C, di folder exam, terus di databox, terus ini folder nama sistemnya jalur CBR. Nah, ini adalah coding untuk user, tampilan interface usernya. Ada banyak. Ini ada about, terus data penyakit, formnya, indeks, info, penyakit, koneksi, terus konsul periksa, konsultasi FM, konsultasi periksa, terus menu, terus pasien FM, pasien SIM, terus proses diagnosanya. Terus ini gambar-gambar yang saya masukkan ke dalam tampilan interface-nya. Kemudian dari sisi admin, nah ini banyak banget dari sisi admin untuk pengeditan, untuk menghapus. Nah, jadi database yang tadi saya tunjukkan itu saya koneksikan ke sistemnya. Saya akan tunjukkan coding koneksinya. Namanya koneksi.php, nama filenya. Nah, jadi ini adalah hostnya, localhost, terus user, password. Karena MySQL saya nggak ada passwordnya, jadi nggak ada, saya kosongin. Kemudian nama database-nya tadi jantung _CBR, terus kita koneksikan MySQL connect, terus database-nya juga MySQL select db. So, jadi ini codingnya. Kemudian saya akan bukakan itu sistemnya ya. Kita ketikkan localhost, jantung CBR, resmi untuk PHP. Kita buka ya. Punya kita indeks ini .php. Nah, tampilannya jadi seperti ini jika saya indekskan. Jadi yang indeks PHP ini untuk pengaturan tampilannya. So, ini dari sisi penggunanya. Ini ada home, proses diagnosa, informasi, daftar penyakit, support, kemudian login admin. Nah, di home ini berisi tentang penjelasan penyakit jantung secara umum. Penyakit jantung adalah ini. Terus ini adalah foto-fotonya, kemudian gambar-gambarnya, kemudian cara pencegahannya. Nah, jadi untuk diagnosa penyakit bisa klik ini ataupun bisa klik yang di atas. Kita coba. Nah, terus diagnosanya. Jadi di sini penggunanya memasukkan data,
Terus ini informasi ini tentang jenis-jenis penyakit jantung. Dan kemudian ada gejala penyakit jantung yang sering dijumpai. Nah, ini di informasi. Kemudian daftar penyakit. Nah, ini penyakit-penyakit yang terdapat dalam sistem. Ini ada gagal jantung, ada heart valve disease, ada aritmia, ada perikarditis, kemudian ada penyakit jantung koroner, kemudian ada konstipasi. Jadi isinya ini ada definisinya, definisi jenis penyakit jantungnya, kemudian solusinya. Nah, terus yang upload ini tentang biodata saya dan juga teman saya yang membuat sistem ini. Kemudian ada login admin. Sebelum ke login admin, saya akan menjelaskan yang proses diagnosa. Nah, jadi pengguna pertama-tama dia harus memasukkan datanya. Ini ada nama, kelamin, umur, alamat, dan email. So, kita coba ya nama penggunanya. Seumpama Arimbi Retno. Terus jenis kelaminnya perempuan, terus umur 19, kemudian alamatnya kita ketikkan Jawa Tengah, kemudian email gmail.com. Oke, kemudian ini ada daftar riset. Kalau udah yakin, udah benar, langsung klik daftar. Tapi kalau ada kesalahan atau semua data dimasukkan kok salah semua, bisa reset, nanti akan hilang. Saya akan tunjukkan bagaimana kalau mereset data. Nah, jadi hilang semua. Kita masukkan lagi. Nah, kita sudah masukkan kembali data-data tadi, kemudian kita daftar, kita klik button daftar ini. Nah, kemudian akan muncul gejala-gejala. Jadi user bisa memilih gejala mana yang dia alami. Misal dadanya terasa penuh, kemudian detak jantungnya cepat, kemudian bunyi jantung abnormal, kemudian dia merasakan pusing. Nah, kalau udah, kita klik proses diagnosa. Tapi kalau salah semua, bisa reset seperti tadi. Nanti akan hilang semua, kemudian nanti user bisa memilih kembali. Nah, ini udah yakin ya. Terus kita klik button proses diagnosa. Nah, ini akan muncul hasil diagnosanya. Jadi pertama, identitas data user, ada nama, jenis, kelamin, umur, alamat, kemudian gejala yang diinputkan, dan diagnosa. Yang pertama, data terasa penuh. Yang kedua, detak jantung cepat.
yang ketiga bunyi jantung abnormal, dan yang keempat pusing. Ini akan muncul hasil diagnosanya, yaitu pengguna mengalami penyakit heart valve disease. Nah, ini ada penjelasannya tentang penyakit heart valve disease. Kemudian ada solusi pengobatannya. Nah, selain mengalami penyakit ini, kemungkinan juga pengguna menderita penyakit jantung koroner. Ini persen sebesar 15,10%. Juga ada pengertian penyakit jantungnya, kemudian juga ada solusi pengobatannya. Jadi, pengguna bisa tahu dia mengalami jenis penyakit apa aja, cuma satu atau lebih dari satu, kemudian berapa persen, terus maksud dari jenis penyakit yang dialami itu apa, pengertiannya, terus juga ada solusi pengobatannya. Nah, jadi seperti itu hasil diagnosanya. Kemudian kita akan ke sisi admin. Nah, jadi admin harus login dulu, so kita klik login admin. Nah, di sini admin menginputkan username dan password yang telah dimasukkan ke database tadi. Kita ketikkan admin, kemudian passwordnya. Nah, kemudian kita klik login. Nah, pertama-tama ini ada home, dashboard administrator. Ini ada penyakit solusi, gejala, relasi, laporan gejala, dan juga laporan user. Kemudian ada logout, jadi admin bisa klik dari sini atau dari sini. Kita klik dari sini aja ya, itu penyakit dan solusi. Nah, di penyakit dan solusi ini ada kode penyakit, nama penyakit, kemudian definisinya, kemudian solusi, kemudian ada button simpan dan reset. Nah, jadi di sini admin menginputkan kode, terus nama penyakitnya, terus pengertiannya, terus fungsinya apa aja, terus ini bisa edit, bisa hapus. Nah, kemudian di gejala juga sama, itu kode gejala, terus simpan, reset, kemudian admin juga bisa mengedit dan menghapus. Misal ya, kita klik. Nah, ini bisa diganti kode gejalanya. Nah, kemudian dari relasi juga sama, ini kode gejala, bobot, terus bisa edit dan hapus. Kemudian laporan gejala. Nah, ini penyakitnya, misal kita masukin ya heart valve disease, kita klik tampil. Nah, ini akan menampilkan nama-nama gejalanya. Kemudian kita ada klik kembali, kemudian laporan user. Nah, ini tadi nama-nama penggunanya, data-datanya, ada nama, kelamin, umur, alamat, penyakit yang diderita, terus tanggal diagnosanya. Nah, ini akan masuk ke database. Kita coba buka ya. Kita buka database-nya. Ini di template pasien. Ini tadi data yang tadi saya masukkan, Arimbi Retno. Masuk di sini, kemudian juga masuk di ini analisa underscore hasil,
Nah, ini Arin Wiratno yang mengalami 2 jenis penyakit. Nah, ini kodenya, ini juga tanggalnya. Nah, jadi ini juga bisa dihapus. Kemudian menerapkan lockout. Jika admin udah merasa cukup, ya lockout keluar, lockout. Nanti akan ditampilkan halaman loginnya kembali. Nah, kalau udah admin nggak login kembali, udah benar-benar selesai, bisa klik kembali ini. Nanti akan ditampilkan home usernya. Nah, demikian penjelasan saya tentang sistem pakar diagnosa penyakit jantung menggunakan metode case-based reasoning. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian akan sistem pakar yang saya buat. Selamat siang, terima kasih.